Baik, sebelum pelajaran mulai, Ibu absen dulu ya. Sofiana, Hadir Ibu. Karina, Hadir Ibu. Paulisa, hadir Ibu. Aulia, hadir Ibu. Putri Damaya, hadir Ibu. Febrika, hadir Ibu. Putri Indah, Hadir Bu. oke, hadir semua ya. Iya Ibu. Sebelumnya udah siap belum untuk belajar? Sudah, Ibu. Tahu nggak sekarang kita mau belajar apa? Nggak tahu. Karena kita dalam melestarikan alam. Ya benar. Jadi hari ini kita itu akan belajar mengenai kelestarian alam. Jadi sebelumnya ibu mau tanya, siapa yang mau menjelaskan bagaimana kondisi alam di sekitar kita? Angkat tangannya. Saya Bu. Ya gimana? Alamnya bagus, tapi masih banyak sampahnya Bu. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang kondisi alam di sekitar kita, apa penyebabnya, kenapa alam kita itu rusak dan apa solusinya. Oke, untuk sekarang itu bumi kita itu sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena sekarang itu buminya semakin panas, terus juga udaranya kotor, pohon makin sedikit, dan lingkungan makin rusak. Jika kita tidak ada yang peduli, keadaan bisa semakin buruk. Sebelum itu, ibu akan menampilkan video. Disimak baik-baik ya. Halo teman-teman semuanya, namaku Dina. Di video kali ini aku akan membahas mengenai beberapa contoh kerusakan lingkungan. Nah, sebelum membahas contoh kerusakan lingkungan, menurut kalian apa sih yang masuk dengan kerusakan lingkungan? Benar sekali, kerusakan lingkungan merujuk pada perubahan buruk yang terjadi dalam ekosistem alam dan lingkungan fisik yang dapat merusak atau mengganggu keseimbangan alam dan mempengaruhi kehidupan organisme di dalamnya. Kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh aktivitas manusia. Ada contoh kerusakan lingkungan. Contoh yang pertama yaitu pencemaran air, misalnya membuang sampah ke sungai. Sampah yang dibuang sembarangan, terutama sampah plastik, dapat mencemari tanah, air, dan udara. Ini mengakibatkan degradasi lingkungan dan merusak ekosistem alam, contohnya seperti banjir dan badai. Contoh kerusakan yang kedua yaitu deforestasi. Deforestasi menghilangkan habitat satwa liar dan mengancam keberlanjutan lingkungan. Deforestasi mengancam berbagai jenis makhluk hidup dan dapat menyebabkan kepunahan. Deforestasi juga dapat menyebabkan kekeringan karena tetap membantu menjaga keseimbangan siklus air. Contoh yang ketiga yaitu pencemaran udara. Emisi polusi dari kendaraan, industri, dan pembakaran bahan bakar fosil mengakibatkan pencemaran udara. Ini dapat menyebabkan masalah pernapasan dan berdampak pada lingkungan dan kesehatan manusia. Itulah beberapa contoh kerusakan lingkungan. Agar lingkungan tetap terjaga, mari kita lakukan hal positif. Dengan tindakan positif, kita bisa mengembalikan keindahan alam ini. Jaga lingkunganmu agar tidak terjadinya bencana alam yang merusak lingkungan kalian. Sekian video mengenai contoh kerusakan lingkungan. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.
hingga menimbulkan korban jiwa? Supaya kita tidak merasakan dampak tersebut, kita bisa agar banjir itu tidak terjadi loh. Caranya dengan membuang sampah pada tempatnya, melakukan program revitalisasi, rajin membersihkan saluran air, tidak mendirikan bangunan di pinggiran sungai, dan membuat sumur resapan. Wah, teman-teman, ayo kita cari tahu kira-kira kenapa tanah itu bisa longsor ya? Adanya curah hujan yang tinggi, terjadinya gempa bumi, tekstur tanah yang tidak padat, terjadinya erosi, penggundulan hutan, adanya beban yang terlalu berat pada tanah, batuan yang lapuk, aktivitas pertambangan, menjadi faktor-faktor baik alam ataupun manusia penyebab terjadinya tanah longsor. Tentunya tanah longsor membawa banyak dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat. Yang pertama, rusaknya infrastruktur, hilangnya tempat tinggal, sumber air tercemar, rusaknya lahan pertanian, sampai adanya korban jiwa yang merupakan dampak dari adanya fenomena tanah longsor. Lalu, apa ya yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya tanah longsor? Kita bisa melakukan pencegahan dengan cara menanam dan memelihara pohon, membuat terasering, tidak mendirikan rumah di bawah tebing, melestarikan vegetasi, dan membatasi jumlah bangunan pada lahan rawan longsor. Nah, sekarang teman-teman tahu kan apa itu pengertian perubahan lingkungan dan beberapa contoh dari perubahan lingkungan itu sendiri? Oh iya, sebagai generasi milenial, kita mempunyai peran yang besar untuk menjaga alam kita tetap asri dan nyaman untuk ditinggali. Jadilah generasi milenial yang bijak ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi. Bagi kalian yang sudah menyimak ya video tadi, silakan kalian menjawab LKPD yang bagian C, dan di situ sudah ada bentuknya. Ibu kasih waktu 20 menit ya. Tidak, Ibu. Oke, karena waktunya sudah habis, Ibu tunggu ya siapa yang
Apa sih? Apa? Sini ya dulu. Jadi hasil pengamatan yang tadi di video ditayangkan itu masalah yang diamati itu ada dua. Yang pertama itu tanah longsor, penyebabnya itu erosi, hujan, dan penebangan pohon sembarangan. Terus solusinya menanam pohon, teras kering, dan tidak membangun bangunan di bawah tebing. Terus masalah yang kedua itu banjir, penyebabnya itu karena sampah menumpuk di sungai. Terus solusi untuk mengatasinya membuang sampah pada tempatnya. Oke, makasih ya Kak Irin. Sama ini udah duduk juga. Jadi Jadi bersama alam kalian juga tahu ya penyebabnya apa aja kan? Ya, Ibu. Ya, Ibu. Selanjutnya apa sih dampak dari kerusakan lingkungan? Nah, Ibu ada video tentang apa jadinya jika tidak ada hutan di Indonesia. Wow, keren sih ya. Dari kecil kita selalu dengar hutan dinamai paru-paru dunia. Selain buat napas, hutan juga jadi rumah buat segala jenis binatang-binatang lucu dan nakal. Dan pastinya, tidak cuma itu, tapi berbagai hasil dari hutan juga bermanfaat untuk keseharian kita. Tapi sebenarnya seberapa penting sih hutan buat kita? Lalu apa jadinya kalau suatu hari tak ada hutan di dunia ini? Setelah menjelaskan mengenai hutan, mungkin kita nggak bisa lagi foto-foto cantik di antara pepohonan buat media sosial. Udah gitu, nggak bisa juga nonton acara TV yang hostnya suka nemenin ular di tengah hutan. Oke, itu baru sebagian kecilnya aja. Karena nyatanya, ini juga berpengaruh ke lingkungan dunia. Sekitar 80% binatang dan tumbuh-tumbuhan di daratan bumi bakalan terancam punah. Siklus hujan jadi kacau dan dunia tambah panas, air bisa hilang, dan pastinya napas kita semua jadi susah karena hutan ngasilin udara bersih untuk kita bisa bernapas. Tapi apakah kita masih bisa bertahan di kondisi kayak begini? Ini fakta kalau hutan itu nyatanya dekat banget sama kehidupan kita, maka jawabannya hampir gak mungkin. Dan kalau ternyata bisa pun, kehidupan bakal jauh berubah. Iya, hidup tanpa hutan itu berarti kan tanpa air. Saking pentingnya hutan ini buat kita semua. Bahkan negara yang gak punya hutan kayak Qatar aja gak belain mau bikin hutannya sendiri. Mungkin kita bisa dibilang beruntung karena Indonesia adalah salah satu negara yang punya hutan yang terbesar di dunia. Tapi nyatanya ada juga ancaman tersembunyi yang melindungi kita. Dari tahun ke tahun, hutan di Indonesia terus berkurang. Dan bayangin, hampir semua kebakaran hutan itu terjadi karena sengaja dibakar dan diganggu dikeringkan sama perusahaan rakus yang pengen membuka lahan. Baru 65% kebakaran. Kalau di total, udah hutan dan seluas 7 Pulau Bali yang kebakar. Gila. Kebakaran itu bikin jutaan orang sakit pernapasan dan ratusan ribu di antaranya meninggal. Sekaligus mengajak hewan-hewan khas daerah Indonesia ini pun jadi ikut lenyap. Kebakaran juga nyebabin kerugian sampai 300 triliun rupiah, uang yang cukup membiayai 100.000 orang pelajar terbaik kita untuk kuliah gratis di Harvard. Andai kita nggak menambahkan hutan, mungkin aja Indonesia udah jadi negara maju yang cemerlang. Dan masalah hutan yang makin botak ini gak cuma di Indonesia, seluruh dunia pun tiap tahun 15 miliar pohon yang ditebang. Kalau benar dan pembakaran ini nggak kita ubah, 200 tahun lagi, semua pohon di bumi bakalan habis gitu aja. Jadi mungkin sekilas kelihatannya masa depan yang suram, tapi sebenarnya kita masih punya harapan buat menjaga hutan. Kita mesti gotong royong berjalan sebagai solusi untuk mencegah api biar nggak melahap hutan kita lagi. Dengan membeli produk yang berasal dari hutan yang diperoleh dengan cara baik pun kita udah ikut membantu. Pastinya yang bisa kita lakukan adalah nyebarin info tentang ini dan bikin banyak orang makin sadar mengenai kebakaran hutan dan lain. Follow media sosial organisasi-organisasi ini untuk tahu lebih jauh gimana kita bisa ikutan menjaga hutan.
video ini biar kita bisa berjuang bersama-sama. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih sudah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Jadi setelah melihat video tadi, kita bisa melihat kan dampak dari kerusakan lingkungan itu sangat-sangat membahayakan. Tadi dijelaskan kan hutan itu sangat penting karena di hutan itu menjadi tempat habitat untuk flora dan fauna. Selain itu juga hutan ini sebagai penghasil oksigen yang kita hidup. Nah, jadi selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok untuk mengerjakan LKPD yang bagian selanjutnya, yaitu membuat poster. Di situ ketentuannya sudah ada ya. Silakan kalian membuat poster sesuai dengan tema yang sudah dituliskan di LKPD. Waktunya Ibu kasih selama 2 menit. Ini terus tulisannya apa? Itu warnanya ya. Ini tapi nanti kamu bagian warna ya, aku bagian gambar. Baik, kamu bagian ya, baiklah. Nah, gambarnya. Yang mana kastananya? Ya anak-anak, waktunya sudah habis. Apakah sudah semua? Sudah, Ibu. Oke, Ibu tunjuk kelompok 1 dulu. Bisa untuk presentasikan. Baik teman-teman, di sini kita dari kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kita. Di sini ada poster. Judulnya Selamatkan bumi kita dengan reboisasi. Nah, reboisasi itu kita harus menanam kembali Pohon yang ada di hutan. Seperti itu. Agar hutannya tetap terjaga. Jadi satu pohon yang kamu tanam hari ini akan menjadi hutan yang lebat di masa depan. Mari kita lakukan reboisasi. Ya, sama selanjutnya kelompok 2 silakan.
Eh,